Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang kemarin sakit udah berangkat? Udah, Berarti hari ini nihil semua ya? nihil. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita semua berdoa. Ya, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita, Mbak Devi, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran, gimana kalau kita melanjutkan bacaan surat pendek kita kemarin? Kemarin kan kita sudah sampai surat Al-Ikhlas ya, berarti sekarang surat Al-Kafirun. Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Semoga bacaan kita semakin lancar, semakin banyak hafalannya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai ibadah puasa. Ibadah puasa itu dapat membentuk pribadi yang bertakwa. Jadi pada pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui apakah itu ibadah puasa. Selanjutnya peserta didik dapat mengetahui puasa wajib dan juga puasa sunnah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, dan juga rukun puasa. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui dalil tentang puasa. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui hikmah dari berpuasa. Nah, sekarang untuk materi yang pertama, yaitu tentang macam-macam ibadah puasa. Nah, di sini puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama puasa apa? wajib, Wajib. Yang kedua puasa sunnah. sunnah. Nah, sebelumnya di dalam puasa itu terdapat dalilnya itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183.
Jadi kan ibadah puasa dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita membacanya bersama-sama supaya nantinya juga lebih hafal. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang tahu artinya? Belum, Bu. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang diperintahkan bahkan sejak sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Nah, ibadah puasa ini yang menjadikan kita nanti sebagai orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya, tadi kan puasa ada dua, puasa wajib dan sunat. Selanjutnya, macam-macam puasa wajib. Ada yang tahu puasa wajib apa aja? Ya, betul, Muhammad. Yang kedua, ada yang tahu? Yang kedua, puasa qadha. Yang ketiga, ada yang tahu? Devi belum tahu. Yang ketiga ada puasa kifarah. Yang keempat ada puasa nazar. Nah, selanjutnya puasa sunnah. Ada yang tahu macam-macamnya? Puasa Daud, Ya. Tuh, puasa Daud, Senin Kamis, Senin Kamis, ayam tiga aja ya. Yang ketiga puasa apa? Nah, selanjutnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu biasanya puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini diperintahkan ketika Nabi Muhammad itu baru berhijrah ke Madinah. Jadi setelah beliau berhijrah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Nah, di sini ada yang tahu nggak niat puasa Ramadan? Coba siapa? Angkat tangan. Ya, Devi. Coba niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma haji an adai wa qalbi syahri Ramadan hadis sanati. Iya, benar sekali, Devi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang macam-macam puasa, kita harus mengetahui syarat sahnya puasa. Ada yang tahu? Islam. Syarat. Apa aja? Islam. Iya, Islam. Balik. Terus, Mayis. iya, Rakal. merdeka. Berakal, merdeka. Selanjutnya kan tadi ada syarat sahnya ya. Selanjutnya ada syarat wajib. Ada yang tahu syarat wajib? Nah, jadi tadi ternyata kan ini syarat sah dan syarat wajib. Yang membedakannya itu syarat wajib, puasa itu harus suci dari hadas. Hadas itu apa aja? Contohnya, kalau perempuan, iya. Terus kalau habis melahirkan, iya. Terus dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi kalau waktu yang diperbolehkan itu seperti ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Terus ketika hari Tasyrik. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan. Hal yang membatalkan apa aja? Makan minum. Iya. Yang disengaja. Berarti satu makan dan Minum. yang kedua Muntah yang disengaja. iya muntah yang disengaja. Yang ketiga ketika sedang
Haid. Iya. Terus ada lagi? Ini bahasa. Iya. Kalau laki-laki itu biasanya mimpi basah. Ya, selanjutnya puasa kodok, ada yang tahu? Ini udah. Puasa kodok. Puasa yang di Puasa yang untuk mengkodok. sholat, iya itu sholat. Puasa. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, misalkan sebagai perempuan kan kita pasti berhalangan kan. Misalkan kita 1 minggu, Devi 1 minggu berhalangan. Baik. Tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu Devi bisa menggantinya di bulan yang lain dengan cara puasa qadha. Jadi puasa qadha itu puasa yang diniatkan untuk mengganti puasa kita pada bulan Ramadan. Selanjutnya ada puasa kifarat. Ada yang tahu puasa kifarat? Devi, Rohama, ada yang tahu? Belum? Nah, jadi puasa kifarat adalah puasa yang dilaksanakan karena kita melanggar sesuatu ketentuan. Misalnya kita bernazar ya, misalkan bernazar Rohama ketika ranking 1 akan membaca Al-Quran sampai khatam, ternyata Rohama tidak bisa melaksanakannya, maka Rohama bisa menggantinya dengan puasa kifarat. Nah, selanjutnya ada puasa nazar. Puasa nazar dilakukan ketika kita memiliki nazar atau janji. Nah, jadi ketika kita berjanji, misalnya Devi berjanji ketika menang Olimpiade, Devi ingin berpuasa selama 1 minggu berturut-turut. Jadi ketika Devi benar-benar memenangkan Olimpiade tersebut, maka Devi harus melaksanakan puasa nazar tersebut. Jika tidak, maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah itu, sunnah sendiri artinya apa tadi? Dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan mendapat dosa. Ya, jadi dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang pertama puasa Daud. Ada yang tahu puasa Daud itu seperti apa sih? Sehari iya, sehari enggak. Ya, jadi sehari kita berpuasa, sehari lagi enggak, sehari berpuasa. Selanjutnya ada puasa Senin Kamis. Siapa di sini yang suka puasa Senin Kamis? Saya tuh. Wah, Devi, alhamdulillah. Jadi kalau kita suka berpuasa Senin Kamis, insya Allah kan belajar kita lancar. Nanti ranking 1 ya kan, mendapatkan yang terbaik. Amin. Jadi puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga ada puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Jadi ketika orang-orang yang berhaji itu wukuf di Arafah. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apa aja? Ada yang tahu? Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. iya, yang kedua Hari Tasyrik. hari Tasyrik itu tanggal berapa ya? Ada yang tahu? 11 dan iya, sudah. Terus selanjutnya ada yang tahu satu lagi yang tidak boleh berpuasa pada hari itu ketika apa? Ada yang tahu? Yaitu ketika hari yang diragukan. Jadi ketika kita ragu, misalkan sedang sidang isbat untuk menentukan awal puasa. Nah, pada saat hari sidang itu kita tidak boleh berpuasa terlebih dahulu. Kita harus menunggu sidangnya selesai. Selanjutnya ada hikmah berpuasa. Di sini ada yang tahu hikmah dari berpuasa itu apa aja? Pahala. Iya, itu paling utama ya, berpahala. Devi, hikmah berpuasa. Badannya jadi sehat, kuat. Buat diet ya? Iya, banyak. Ini arti bahagia. Ya, betul. Yang ketiga, melatih kita untuk jujur. Jadi ibadah yang paling jujur itu puasa ya. Kita bisa membohongi orang lain, tetapi kita tidak bisa membohongi
Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, melatih kita untuk bersabar. Sabar kalau mau nunggu puasa terus hidangan udah tersaji di meja itu sabar dulu. Selanjutnya, yang terakhir hikmahnya itu adalah kita membangun solidaritas. Makanya di dalam bulan puasa itu biasanya banyak orang-orang yang berbagi takjil, orang-orang yang berbagi makanan di pinggir-pinggir jalan itu karena di bulan puasa itu ketika kita melaksanakan sedekah itu pahalanya itu lebih berlipat ganda. Nah, selanjutnya ibu punya kuis. Jadi setelah ini kita akan melakukan kuis. Kuisnya itu bernama kuis benar dan salah. Jadi kita bagi dua kelompok. Kelompoknya Devi nanti anggotanya ada Santia, Nabila, terus Lia, dan juga satu lagi siapa ya? Siapa lagi nggak berangkat ya? Tadi berangkat semua, berarti udah 3 aja. Berarti kelompoknya Rohama itu ada April, terus ada Neila, terus satu lagi berarti ada Vicky. Ya, dibagi dulu ya. Jadi ini ada 2, setiap ketua kelompok akan memegang kartu benar dan juga salah. Jadi nanti ketika kuisnya jawabannya benar, maka diangkat yang benar. Ketika kuisnya salah, maka yang diangkat yang salah. Paham di sini anak-anak semua? Paham. Jadi ini buat kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, kita mulai ya kuisnya. Oke, kuis yang pertama. Dengarkan baik-baik ya anak-anak semua. Kuis yang pertama, benar atau salah? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib untuk dilaksanakan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Ya, skor sama 1-1. Yang kedua, benar atau salah? Puasa wajib diperintahkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Stop. 1, 2, 3. Salah. Ya, betul. Yang ketiga, benar atau salah? Mumayyiz adalah syarat sahnya puasa. Mumayyiz adalah syarat sahnya puasa. Benar atau salah? 1, 2, 3. Benar. Ya. Yang keempat, benar atau salah? Kita boleh berpuasa pada tanggal 12 Zulhijjah. 1, 2, 3. Salah. Ya, betul. Benar atau salah? Ketika kita tidak mampu melaksanakan nazar, maka kita harus berpuasa kifarat. 1, 2, 3. Benar. Iya. Nomor 6 ya. Benar atau salah? Dengan berpuasa akan mendidik kita menjadi manusia yang jujur. 1, 2, 3. Benar. Iya, betul. Soal selanjutnya. Benar atau salah? Muntah dapat membatalkan puasa. 1, 2, 3. Benar. Nah, soal terakhir, dengarkan baik-baik. Benar atau salah? Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. 1, 2, 3. Salah. Ayo Devi. Salah. Devi karena terlambat berarti dianggap gugur ya. Ya, jawabannya salah. Berarti skornya kelompok Rohama kelompok 1 skornya adalah 8. Kelompok Devi skornya 7. Ya, kita kasih applause yang paling meriah untuk kelompok yang punya. Ya. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Jadi intinya puasa wajib adalah puasa yang wajib ditunaikan. Jika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah, ibadah puasa adalah ibadah yang menurut ibu itu paling berkesan karena kita bisa membohongi orang lain, orang tua kita berpura-pura puasa, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Allah pasti tahu apa yang kita lakukan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya berarti
karena kita hari ini membahas ibadah puasa, berarti besok kita membahas tentang zakat. Nah, untuk tugas hari ini mengerjakan LKS halaman 150 pilihan ganda sama isinya, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebaiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, silakan doa dipimpin oleh gantian ya, tadi dipimpin oleh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.